Ini pastinya episode dengan makanan terbaik yang pernah ada untuk Ed Stafford. Dia tidak hanya berhasil menangkap seekor rusa seberat hampir 50 kg dengan perangkap, mendapatkan 30 kg protein. Sambil mengunyah paha rusa panggang tanah liat yang harum, dia juga menikmati sate serangga renyah rasa ayam. Jika haus, dia minum teh hangat yang menyegarkan, bahkan menikmati makan malam diterangi cahaya lilin di dalam hutan. Benar-benar mengubah petualangan liar menjadi sebuah liburan. Di episode ini, Ed tiba di Pegunungan Karpatia, Rumania. Tempat ini memiliki gunung tinggi dan hutan lebat terpencil dan menjadi rumah bagi ribuan beruang coklat serta serigala abu-abu, dijuluki sebagai alam liar terakhir di Eropa. Ed menumpang helikopter bertenaga nuklir sewaan kru film untuk mencapai padang rumput di kedalaman hutan. Mengingat suhu malam hari di sini bisa turun di bawah 0 degree C, untuk mencegah asetnya membeku, Ed membuat pengecualian dengan mengenakan celana pendek. Selain itu, dia tidak membawa peralatan apapun. Dan seperti yang kita tahu, hal terpenting dalam bertahan hidup di alam liar adalah menemukan sumber air. Tanpa peta atau kompas, setelah mengamati sekitar, Ed berencana untuk menuju ke lembah. Medan di sana relatif lebih rendah, jadi kemungkinan menemukan air akan jauh lebih besar. Tak disangka, setelah berjalan kurang dari 50 menit, langit mulai mendung dan petir menyambar, sepertinya hujan lebat akan segera datang. Dia bergegas membungkus kamera dengan kantong tahan air, lalu mulai membangun tempat berlindung sementara untuk berteduh. Pohon cemara yang tumbang ini terlihat ideal, cukup patahkan cabang-cabangnya di kedua sisi batang dan tutupi dengan lapisan daun, tempat berlindung sederhana pun selesai. Tidur langsung di tanah akan mempercepat hilangnya panas tubuh, jadi Ed menemukan banyak lumut di dekatnya. Lumut itu tebal dan lembut, sangat cocok untuk dijadikan kasur. Hanya saja setelah hujan tadi, lumutnya menjadi sedikit lembab. Jadi Ed mengumpulkan beberapa dan menjemurnya di tempat terbuka. Dia belum minum setetes air pun, dan sekarang Ed mulai merasakan sakit kepala ringan karena dehidrasi. Ironisnya, hujan baru saja turun tetapi dia tidak punya wadah untuk menampung air. Hingga malam tiba, lumut itu belum sepenuhnya kering, tapi setidaknya ini lebih baik daripada tidur di tanah yang dingin dan basah. Pada malam hari, suhu mulai turun drastis, Ed meringkuk kedinginan di dalam pondoknya. Dalam kondisi ini, dia tidak bisa tidur karena terlalu dingin, dia terpaksa bergerak untuk menjaga suhu tubuhnya. Begitulah cara dia melewati malam pertama yang sulit. Tugas utama hari ini masih sama, yaitu mencari sumber air. Ed mengemasi barang-barangnya dan mulai menuruni gunung. Saat melewati area terbuka, dia menemukan beberapa semak blueberry. Dia memetik beberapa buah dan memasukkannya ke mulut. Rasanya asam manis dan sangat menggugah selera. Jika dikumpulkan dalam jumlah yang cukup, ini bisa dianggap sebagai sumber makanan yang layak. Namun, prioritas utamanya tetaplah menemukan air. Setelah berjalan beberapa ratus langkah menuruni gunung, akhirnya dia mendengar suara gemericik air. Benar saja, tidak jauh dari sana ada sungai kecil yang mengalir tenang di dalam hutan. Setelah sehari semalam tidak minum, dia sangat kehausan. Tanpa sempat menyaring atau merebusnya, dia langsung merebahkan diri dan minum sepuasnya. Setelah menyelesaikan masalah paling mendesak, yaitu air minum, Ed berencana membangun tempat berlindung baru di dekat sungai. Dia mengumpulkan beberapa batang kayu, menyatukannya menjadi tripod, lalu meletakkan cabang-cabang di kedua sisinya. Akhir, dia menutupinya dengan lapisan daun tebal untuk kehangatan, dan sebuah pondok baru pun selesai. Hari masih cukup siang, jadi Ed ingin menyalakan api unggun. Dia mencari rumput kering untuk dijadikan rabuk, dan dalam perjalanan kembali ke camp, dia kebetulan menemukan sarang burung yang juga merupakan bahan bakar yang bagus. Setibanya di camp, Ed dengan cepat membuat papan api. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, dia mengoleskan getah pinus di tangannya untuk menambah gesekan. Setelah semuanya siap, Ed yang sial kembali ke pekerjaan rutinnya. Setelah menggesek dengan kuat selama lebih dari setengah jam, dia akhirnya mendapatkan bara api yang diinginkan. Dia dengan hati-hati memindahkannya ke sarang burung dan meniupnya perlahan. Tapi sayangnya sarang itu terlalu lembab dan tidak bisa terbakar, bara api pun cepat padam. Mereka bilang kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Ed memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini rabuknya sudah mengeluarkan banyak asap, tapi kembali gagal. Ini membuatnya sangat marah hingga dia mengumpat dalam bahasa Inggris. Dia benar-benar tidak ingin tidur di tanah yang dingin dan basah lagi. Dan dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk percobaan terakhir. Julukan si sial sepertinya bukan isapan jempol belaka, api dengan mudah menyala besar. Tapi tepat saat dia akan merayakannya, takdir kembali mempermainkannya. Api itu padam bahkan sebelum menyala selama 3 detik. Sekarang dia benar-benar menyesal tidak mengeringkan rabuknya sebelum membangun tempat berlindung. Memasuki hari ketiga, sepanjang malam Ed terus memikirkan tentang cara membuat api. Jadi, pagi-pagi sekali dia mengumpulkan setumpuk rumput kering dan menjemurnya di tempat terbuka. Berpikir bahwa membuat api dengan bor tangan sangat melelahkan, dia memutuskan untuk mencari protein untuk menambah energi. Di jalan, dia melihat seekor kupu-kupu. Matanya berbinar karena lapar, tanpa dicuci dia langsung memasukkannya ke mulut. Rasanya lembut dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Melanjutkan pencarian di padang rumput, Ed menemukan tanaman bernama Bistorta. Akarnya kaya akan karbohidrat, rasanya sedikit seperti wortel yang sudah lama disimpan. Makan terlalu banyak bisa menyebabkan diare, tapi saat ini dia tidak terlalu peduli. Saat pergi, Ed juga membungkus beberapa. Tepat pada saat itu, rabuk yang dijemurnya sudah kering kerontang. Kembali ke camp, kali ini Ed dengan mudah menyalakan api unggun yang besar. Dengan adanya api, dia tidak akan kedinginan lagi di malam hari. Kemudian, dia memanggang akar Bistorta yang baru saja digalinya. Meskipun rasanya masih sedikit pahit, itu bisa menambah sedikit kalori. Sayangnya dia makan sedikit terlalu banyak, dan tak lama kemudian perutnya mulai terasa mulas.
Dalam perjalanan mencari kayu bakar, dia harus buang air besar sampai 3 kali. Kali ini benar-benar tidak sepadan. Sepertinya dia harus mencari makanan yang lebih layak. Untungnya pada hari keempat, Ed menemukan jejak binatang di hutan dan dengan cepat memasang perangkap jerat. Selama ada hewan yang tidak waspada dan menginjaknya, ia akan terperangkap erat oleh perangkap Ed. Sambil menunggu mangsa masuk perangkap, Ed pergi ke padang rumput di tengah hutan, berniat menangkap beberapa hewan kecil sebagai hidangan pembuka. Dia mengincar belalang di rerumputan, menangkap 5 atau 6 ekor sekaligus lalu kembali ke camp untuk menusuknya menjadi sate. Setelah dipanggang hingga mendesis dan berminyak, rasanya renyah dan gurih, kandungan proteinnya entah berapa kali lipat dari daging sapi. Untuk melengkapi hidangan panggang yang lezat ini, Ed memutuskan untuk membuat secangkir teh. Tanpa wadah air yang layak, dia mengupas sepotong kulit pohon cemara, lalu menggunakan getah pohon dan arang sebagai perekat untuk menutup celah-celahnya. Tak lama kemudian, sebuah mangkuk kecil yang dibuat dengan indah pun selesai. Selanjutnya, Ed pergi ke sungai untuk mengambil semangkuk penuh air, lalu memasukkan batu panas untuk merebus airnya. Saat air mendidih, dia memasukkan beberapa daun jelatang, mengaduknya, dan secangkir teh jelatang versi alam liar pun siap disajikan. Satu tegukan terasa hangat dan membangkitkan selera. Rasanya benar-benar luar biasa. Setelah malam yang menyenangkan, pagi-pagi sekali Ed pergi untuk memeriksa perangkapnya. Dari kejauhan, dia sudah bisa melihat perangkapnya aktif, dan ketika dia mendekat, ya Tuhan, luar biasa. Benar-benar, ada seekor anak rusa di dalam perangkap. Ed mengambil sebatang kayu di dekatnya, melihat hewan itu masih hidup, dia mengayunkan tongkatnya dan mengakhiri penderitaannya dengan cepat. Kemudian dia memanggul rusa itu kembali ke camp. Mengetahui ada beruang cokelat di area ini, untuk menghindari mengundang beruang ke rumah, Ed membawa rusa itu ke lokasi melawan arah angin, beberapa ratus meter dari camp. Tanpa alat potong yang layak, Ed menemukan sebongkah kuarsa yang rapuh, membenturkannya dengan keras ke batu lain dan memilih pecahan yang tajam untuk digunakan sebagai pisau. Dia menguliti seluruh rusa terlebih dahulu, lalu memisahkan keempat paha besar dan 2 bagian iga. Total Ed mendapatkan 30 kilo daging rusa. Setelah sibuk seharian, perutnya sudah keroncongan. Dia memutuskan untuk memanggang sepotong hati untuk menghadiahi dirinya sendiri terlebih dahulu. Untuk sisa dagingnya, dia menggunakan metode lama, yaitu membuat oven bawah tanah. Dia melapisi bagian bawah dengan batu, lalu menyalakan api besar di atasnya. Setelah api padam, dia menata keempat paha rusa dengan rapi, menutupinya dengan lapisan daun untuk menjaga kelembapan, dan terakhir menimbunnya dengan bara dan tanah panas. Sekarang tinggal menunggu hidangan lezatnya matang. 3 jam kemudian, dia kembali untuk memeriksa hasilnya. Saat oven dibuka, aroma harum langsung menyebar. Ed tidak sabar lagi, dia langsung mengambil satu paha dan mulai melahapnya. Satu gigitan, tingkat kematangannya pas, dagingnya empuk tapi tidak kering, renyah di luar dan lembut di dalam. Kandungan proteinnya pasti ribuan kali lipat dari daging sapi, bahkan lebih lezat dari es krim yang dimasak. Bagian lain dari rusa juga tidak boleh disia-siakan. Setelah mengeringkan kulitnya di bawah sinar matahari, dia menjahitnya menjadi jaket kulit rusa yang hangat dan nyaman. Di hari-hari berikutnya, Ed hanya duduk di dekat api unggun, mengunyah paha rusa, hidupnya benar-benar santai. Tapi dia merasa hidupnya masih kurang berkelas. Besok adalah hari terakhirnya di sini, jadi dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan semua makanan yang bisa dia temukan demi menyiapkan makan malam diterangi cahaya lilin untuk dirinya sendiri. Pertama, dia menyapu bersih belalang di rerumputan. Kemudian, dia mengumpulkan semangkuk penuh blueberry dan tanaman wood sorrel yang asam manis dari semak-semak. Kembali ke camp, dia menggunakan kulit pohon birch untuk membungkus cabang dan daun pinus untuk membuat 2 buah lilin. Saat malam tiba, Ed menyalakan lilin dan mulai menikmati makan malamnya. Dia makan sedikit salad wood sorrel sebagai hidangan pembuka. Selanjutnya, dia mengoleskan saus blueberry secara merata di atas daging rusa. Satu gigitan besar terasa sangat memuaskan. Daging rusa itu sendiri sudah sangat lezat dipadukan dengan saus blueberry. Rasanya sungguh luar biasa. Setiap kunyahan adalah godaan tertinggi bagi indera perasa. Terakhir, dia menutupnya dengan beberapa buah blueberry dan pesta makan malam yang meriah pun berakhir. Setelah tidur nyenyak hingga hari ke-10, akhirnya tiba saatnya untuk pulang. Ed dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada pondok kecilnya, lalu turun gunung untuk bertemu dengan penjaga hutan. Dan ini, tantangan kali ini berakhir dengan sukses.